Minggu 10 Agustus 2025, suasana kawasan Gunung Bugis, Balikpapan menjadi tegang. Saat tim gabungan Satres Narkoba Polresta Balikpapan dan Satsamapta Polresta Balikpapan melaksanakan razia besar-besaran di kawasan Gunung Bugis tersebut. Tepat pada pukul 15 waktu Indonesia Tengah, puluhan aparat gabungan dari Polresta Balikpapan memeriksa puluhan warga dan mengambil sampel urin untuk mendeteksi penggunaan narkoba. Petugas menyisir genggang sempit dan titik kumpul warga, mengamati setiap gerak-gerik warga yang mencurigakan. Kemudian mereka yang terindikasi terlibat penyalahgunaan narkoba langsung diamankan dan diperiksa di tempat. Meski begitu, sebagian lainnya mendukung dengan langkah aparat demi menciptakan lingkungan yang bersih dari narkoba. Dari peristiwa ini, akhirnya 44 orang yang terindikasi positif diamankan dan termasuk seorang pelajar dan seorang mahasiswa. Gunung Bugis adalah salah satu kawasan permukiman di Balikpapan yang secara administratif termasuk dalam Kelurahan Baru Ulu, Kecamatan Balikpapan Barat, Balikpapan, Kalimantan Timur. Meskipun namanya gunung, kawasan ini sebenarnya merupakan dataran berbukit yang langsung menghadap laut. Terletak di pesisir barat Balikpapan, wilayah ini berbatasan dengan Teluk Balikpapan di sisi timur lautnya. Mayoritas penduduk bekerja sebagai pedagang, nelayan, buruh pelabuhan, atau terlibat di sektor perikanan. Budaya pesisir sangat kental di sini, dan beberapa keluarga sudah turun-temurun tinggal di kawasan ini. Wilayahnya memiliki akses terbatas melalui jalur darat, banyak gang sempit, dan rumah panggung di atas air, sehingga mempersulit pengawasan dan memudahkan aktivitas ilegal tersembunyi. Akhir-akhir ini, kawasan Gunung Bugis kerap masuk pemberitaan terkait masalah peredaran narkoba yang cukup mencengangkan. Bahkan aparat kepolisian berkali-kali melakukan penangkapan di kawasan ini. Hingga muncul stigma bahwa Kampung Bugis adalah kampung narkoba karena menjadi salah satu titik rawan narkotika terbesar di Balikpapan. Sejak 2020, Polresta Balikpapan mulai menandai Gunung Bugis sebagai lokasi rawan peredaran dan penggunaan narkoba. Dan sejak tahun itu, Polresta aktif melakukan beragam aksi untuk menguasai kawasan ini lewat operasi gabungan dan pendekatan preventif, seperti menduduki wilayah untuk menekan aktivitas narkoba. Terakhir, 5 hari jelang perayaan HUT ke-80 Republik Indonesia, tepatnya pada 10 Agustus 2025 sore, aparat kepolisian kembali melakukan razia besar di Gunung Bugis yang menjaring 44 orang. Semuanya positif narkoba. Bahkan dari puluhan orang itu terdapat 1 orang mahasiswa dan seorang pelajar. Pasca razia besar ini, muncul pertanyaan, apakah Gunung Bugis masih terperangkap dalam lingkaran gelap atau justru sedang berjuang keras keluar dari stigma itu? Kami bertemu langsung dengan Kasatres Narkoba Polresta Balikpapan untuk mengupas jawabannya. Oke, mungkin pertanyaan pertama bisa dijelaskan seperti apa situasi lapangan di Gunung Bugis saat ini? Untuk situasi di Gunung Bugis saat ini sudah mulai membaik. Masyarakat yang kemarin sudah banyak yang mendukung, termasuk dari Pak RT, Pak Kelurahan maupun Bapak Camat. Kemudian apa yang melatar belakangi razia besar-besaran di tanggal 10 Agustus kemarin? Yang melatar belakangi adalah banyaknya informasi yang masuk di kami bahwasanya di sana sudah terbentuk namanya desa kampung bebas narkoba, namun masih banyaknya peredaran yang berlangsung di sana, sehingga kami diam-diam menentukan tanggal kapan bagusnya untuk melaksanakan razia di daerah tersebut. Kemudian seperti apa sih pandangan polisi terhadap wilayah Gunung Bugis terkait dengan stigma yang terbangun soal kawasan rawan narkoba? Mungkin bisa dijelaskan dan berikan gambaran. Sudah dari dulu informasi yang saya dapatkan bahwasanya tempat dari sarang narkoba itu adalah di Gunung Bugis. Jadi langkah yang kami laksanakan kemarin yaitu melaksanakan razia pada tanggal 10 Agustus
Mungkin selanjutnya bagaimana status peredaran narkoba di Gunung Bugis saat ini dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya? Alhamdulillah sudah mulai menurun, tapi belum berarti hilang, dikarenakan kami masih mendapatkan laporan di sana ada beberapa yang masih melaksanakan transaksi. Kalau berdasarkan dari data Polresta khususnya dari Satres Narkoba Balikpapan, berapa jumlah kasus narkoba yang terungkap di Gunung Bugis selama 2024 dan di 2025? Nah, menurut data yang kami kumpulkan, untuk penyebaran narkotika di wilayah Polresta Balikpapan pada tanggal 20 pada tahun 2024 sebanyak 63 kasus khusus di Gunung Bugis, dan untuk tahun 2025 yang sudah berjalan sampai bulan Juni kemarin itu sebanyak 35 kasus. Berarti bisa dibilang menurun ya dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kami masih belum bisa menentukan Karena masih belum kayak akhir belum tahun ya. akhir tahun. Ya. Apakah Gunung Bugis itu masih termasuk kategori zona merah peredaran narkoba menurut Polresta Balikpapan? Iya, karena kami juga ada memasang beberapa DPO, dan keseluruhan DPO itu kebanyakan berasal dari Gunung Bugis. Ada tanda-tanda itu juga nggak sih, di tanda-tanda dilarang apa zona merah, ini wilayah zona merah, ada tanda-tanda seperti itu nggak sih, rambu-rambu di situ dipasang? Kalau rambu-rambu tidak ada. Tidak ada. Itu cuma dari internal kami, dan kami berikan ke jajaran Polsek untuk mengatensi perintah dari pimpinan untuk memberantas narkoba terkhusus di Gunung Bugis. Bisa dijelaskan nggak kronologi dan hasil detail razia terakhir yang menjaring 44 orang yang positif narkoba kemarin? Jadi kemarin kami bekerja sama dengan Satsamapta melaksanakan razia itu di sore hari. Langsung kami melaksanakan di sana, menghentikan kendaraan, merazia di beberapa sudut-sudut rumah, orang-orang yang di depan jalan, orang-orang lewat, kami razia, dan alhamdulillah kami merazia sebanyak 66 orang, dan yang positif narkoba jumlah 44 orang, dan 22 orang yang negatif narkoba kami pulangkan. Sayangnya kami kemarin belum mendapatkan barang bukti, jadi yang ada yaitu yang sudah positif kami bawa ke Polres, kami ambil keterangan, dan rencana akan kami rehabilitasi. Dari 44 orang tersebut, apakah ada yang berstatus pengguna, pengedar, atau bandar? Atau menurut keterangan yang kami ambil kemarin, seluruhnya adalah pengguna. Seluruhnya pengguna berarti ya? Pengguna saja. Kalau pola distribusi narkoba di kawasan itu seperti apa sih? Apakah mungkin ada modus baru menggunakan metode atau mungkin kurir anak-anak untuk digunakan? Sejauh ini modus mereka kebanyakan yaitu cuman gimana ya, melalui telepon dan dibuang nomor HP-nya. Jadi setelah ditelepon, barang itu ditaruh di sesuatu, terus yang membeli datang untuk mengambil barang itu. Jadi tidak bertemu wajah. Oh, tidak bertemu wajah. Jadi jejak namanya ya? Dijejak. Jejak. Tidak bertemu wajah. Kemudian tapi nggak ada sama ini kayak kurir anak-anak itu nggak ada di situ ya? Selama Sudah tidak ada. Tidak ada. Kalau anak-anak tidak ada, tapi kami kemarin sempat mengambil remaja, dan kami melaksanakan tes urin, ternyata remaja tersebut positif. Seberapa besar sih peran jalur laut di Teluk Balikpapan dalam menyuplai narkoba ke Gunung Bugis, atau justru malah lewat darat? Kalau di Gunung Bugis kebanyakan lewat darat. Lewat darat ya. Karena untuk jalur laut
informasi yang kami terima itu langsung ke Samarinda, bukan ke Gunung Bugis. Dan kami juga sementara melaksanakan pengembangan yang sudah kami lakukan, yaitu memasang anggota dan informan di pelabuhan maupun di bandara. Jadi tujuan kami yaitu tidak adanya peredaran narkoba yang sistematis ada di sini. Jadi kami di sini tidak ada lagi namanya narkoba yang dapat bergerak di wilayah Balikpapan. Jadi mencegahnya dengan ada tim patroli di bandara dan di pelabuhan berarti ya? Kami di sini untuk memberikan atensi untuk sering-sering patroli di Gunung Bugis, dan kami di sini ada beberapa kali kami juga melaksanakan razia kecil-kecilan atau tunjuk orang yang kira kami yang menurut kami mencurigakan, yaitu di bandara maupun di pelabuhan. Menurut kepolisian sendiri, faktor utama apa sih yang membuat Gunung Bugis itu rawan peredaran narkoba? Faktor utama menurut saya adalah kurangnya pendidikan. Kurangnya pendidikan, ditambah lagi merupakan mata pencarian yang cepat, sistematis dan banyak. Jadi warga sana pada tergiur merasakan enak. Jadi ya dengan cara seperti itu, dan padahal dengan cara seperti itu sangat-sangat tidak baik dan merusak moral bangsa. Apalagi generasi penerus ya. Ya, benar. Apakah ada keterlibatan jaringan antar provinsi atau internasional di kawasan Gunung Bugis? Mengingat ada beberapa kasus penangkapan jaringan narkoba internasional juga dilakukan di wilayah Kaltim dan Kaltara. Ada. Jadi untuk beberapa provinsi, kebanyakan yang datang dari sini adalah barang dari Kalimantan Selatan. Terus kalau di luar negara pun juga dari Malaysia juga pernah ada di sini. Keterkaitan kondisi sosial ekonomi warga dengan tingginya peredaran narkoba di sana seperti apa? Kembali seperti tadi berarti ya. Keterkaitannya mungkin karena kebutuhan itu tadi ya, kebutuhan ekonomi terus yang dirasa lebih mudah untuk mendapatkan, mudah dan enak gitu loh. Untuk kedepannya strategi jangka pendek dan jangka panjang yang disiapkan Polresta untuk menekan peredaran narkoba di Gunung Bugis seperti apa? Kalau jangka pendek, kemungkinan kita akan tetap melaksanakan razia, tapi tidak dengan waktu, tanggal, dan jam yang ditentukan. Tergantung dari situasi kondisi di lapangan seperti apa. Dan untuk jangka panjangnya kami berharap di sini, terutama di Gunung Bugis, Balikpapan tidak ada lagi namanya narkoba, dan jaringan-jaringan dari manapun tidak akan berani melebarkan atau mengepakkan sayap untuk narkoba di Balikpapan. Untuk evaluasi efektivitas program, kan ada kampung bebas narkoba yang sudah diluncurkan tahun lalu, itu efektivitasnya seperti apa? Saya rasa untuk di sana kami masih belum mengevaluasi ya seperti gimana. Yang jelas kami terkonsen dulu terhadap perintah dari pimpinan bahwasanya peredaran di Balikpapan itu cukup banyak, dan kami berusaha untuk menekan agar hilang untuk segala sesuatu yang bersifat tentang narkoba. Apakah Polresta berencana membentuk pos pengawasan atau patroli permanen di Gunung Bugis? Kalau patroli sudah ada, kalau pos belum ada pembahasannya. Tapi kalau patroli setiap hari saya rasa pasti ada yang patroli di sana. Kan bahkan infonya di sana ada dipasangnya CCTV, benar nggak sih? CCTV saya belum tahu ya, saya belum monitor. Kalaupun sudah, saya nggak yakin. Mungkin dari sananya sudah dicopot.
Untuk kolaborasinya sendiri, sejauh mana kolaborasi antara BNN, TNI, dan tokoh masyarakat dalam pemberantasan narkoba di sana? Kalau kami sejauh ini berkolaborasi yaitu dengan cara melaksanakan kami membentuk program, yaitu program tahunan maupun bulanan, dan kami selalu mengajak stakeholder, bukan hanyalah BNN dan TNI, tapi dengan pemerintahan, baik itu dari kecamatan maupun dari kelurahan, untuk sama-sama mengawasi, serta jikalau ada tangkapan yang berasal dari situ, dari wilayah tersebut, kami mengundang dari teman-teman untuk bersama-sama kita atasi permasalahan ini, karena ini kan berdampak kepada generasi bangsa. Berarti melibatkan instansi pemerintah berarti ya? Pemerintahan. Untuk mengajak dan Ya. Berdiskusi ataupun sosialisasi juga mungkin. Sosialisasi kepada sekolah-sekolah, desa-desa, seperti itu. Bagaimana Polresta sendiri menanggapi stigma kampung narkoba tanda kutip yang melekat pada Gunung Bugis? Atau memang itu udah nggak bisa dihilangkan dari stigma yang kampung narkoba tadi itu dari Gunung Bugis? Karena mungkin udah sekian lama. Karena kayaknya memang kita udah nggak tahu mulai kapan sebenarnya kata kampung narkoba Gunung Bugis itu mulai ada, itu kan kita nggak tahu nih sebenarnya sejak kapan. Nah jadi kayaknya untuk menanggapi stigmanya itu gimana? Kalau dari kami selalu ingin berusaha merubah stigma tersebut, gitu ya, dengan cara ya kami akan segera menindaklanjutin jikalau ada informasi yang kiranya tersangkut paut dengan hal-hal yang berbau-bau dari narkoba. Mungkin pesan dari Kasat sendiri terhadap warga yang merasa dirugikan karena ada stigmatisasi tersebut, karena ada warga ini yang tinggal di daerah Gunung Bugis, tapi kan karena dia tinggal di Gunung Bugis dia dapat stigma yang negatif. Nah, mungkin pesannya untuk dari Kasat sendiri seperti apa? Ya, pesan dari saya bahwasanya narkoba itu tidak ada orang yang sukses dari narkoba, dan tidak ada orang yang sehat bugar dari narkoba. Jadi bagi seluruh warga, terutama Balikpapan, tolong jauhi narkoba, karena narkoba tidak ada untungnya sepeser pun. Pertanyaan terakhir, bagaimana rencana kepolisian membantu memulihkan citra Gunung Bugis sekaligus memastikan keamanan warganya? Rencana kepolisian saat ini kami selalu bekerja sama dengan Babin Kamtibmas beserta Babinsa untuk selalu memberikan penyuluhan kepada warga-warga, karena di setiap desa, setiap kelurahan itu pasti memiliki Babin Kamtibmas dan Babinsa. Itulah peran utama yang terpenting dalam komunikasi kepada masyarakat. Jadi kami selalu bekerja sama dan memberikan sedikit wejangan untuk para babin agar memberikan penyuluhan kepada masyarakat agar menjauhi, tidak menyentuh ataupun mengkonsumsi narkoba. Ini misalkan nih, jika ada warga sana yang ingin melaporkan, apakah diberikan jaminan keselamatan? Jamin, saya jamin. Saya akan jamin keselamatan 100%. Meski pengawasan dan pengamanan meningkat, stigma kampung narkoba masih melekat di telinga banyak orang. Walaupun tidak semua warga terlibat dengan aktivitas ilegal tersebut. Semoga semua pihak, tidak hanya polisi dan BNN saja, mampu merubah stigma terhadap wilayah ini menjadi wilayah yang lebih baik dan layak untuk warganya. Hingga Gunung Bugis menjadi wilayah yang benar-benar bersih dari narkoba. Dari percakapan ini, jelas bahwa Gunung Bugis bukan sekedar titik rawan, melainkan medan pertempuran antara gelap dan terang. Upaya penegakan hukum terus berjalan, berdampingan dengan perjuangan masyarakat yang ingin keluar dari jerat stigma. Namun, pertanyaan terbesar tetap menggantung. Apakah wilayah ini mampu mengubah nasibnya, atau stigma negatif ini melekat selamanya? Hanya waktu, komitmen, dan kerjasama yang bisa menjawabnya. Sekian laporan dari saya, Dwi Ardianto.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.